Shalom, 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 shalom Bapak Ibu. Sahabat Gembala pagi ini ingin menyapa kita dengan mengingatkan kita tentang bagaimana memuji keagungan Tuhan, menghilangkan rasa ketakutan kita, kekhawatiran kita. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 26 dan 27. Demikian bunyinya. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, berarti kita sedang memfokuskan hidup kita kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Kita tidak lagi fokus kepada apa yang ada di depan kita, yaitu persoalan atau permasalahan atau ketidaknyamanan atau beban yang sangat berat. Hari ini kita ingat baik-baik, ketika Bapak Ibu memfokuskan hidup kepada Tuhan, berarti di sini kita adalah orang-orang yang siap menangkal badai kehidupan yang mau menghancurkan kehidupan kita. Ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, contohnya kesehatan kita sudah mulai menurun, pasangan kita muncul ketidaksetiaan, kasihnya sudah mulai memudar, perhatiannya kepada anak-anak sudah mulai dialihkan kepada hal yang lain, pulang malam, dan tidak ada rasa perhatian lagi. Atau kepada teman-teman sudah mulai menjauh dari kita, tidak ada lagi yang mau bersahabat dengan kita. Atau teman-teman kita seringkali mengkritik terus. Sekarang apa yang menjadi solusinya? Apa yang harus kita jalani di dalam menjalankan kehidupan ini? Saudara punya pilihan adalah memuliakan Tuhan. Ya, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Mulailah pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saya ingat pada saat saya tertekan di rumah sakit untuk melawan sakit kanker saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya mau minta tolong kepada dokter, percuma. Dokter tidak ada di tempat. Saya minta tolong pada suster, semua suster sudah mengatakan nanti tunggu. Saya meminta tolong kepada istri saya yang setia mendampingi saya. Dia pun dan hanya mengelus dan berdoa. Ini yang harus kita perbuat. Di dalam doa muncullah fokus kepada penyembahan kepada Tuhan. Tiba-tiba jam 2 pagi itu, saudara, saya bernyanyi tiba-tiba seperti orang yang tiba-tiba sekojok-kojok orang kaget, saudara. Dan termasuk istri saya juga kaget.
Saya katakan Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah pelindungku, Tuhan adalah tempat aku bernaung. Saudara, tiba-tiba lagu itu dimunculkan di dalam benak saya. Tiba-tiba saya memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, hal itu terjadi di dalam hati saya. Dan saya merasakan ketenangan setelah saya nyanyi lagu itu. Mengapa saudara? Berarti saya sudah tidak berfokus kepada sakit di badan saya, di tubuh saya, tetapi saya fokus kepada Tuhan yang adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan tubuh saya. Dan disitulah kemenangan yang dialami oleh banyak orang dan anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan. Kemenangan inilah yang harus kita peroleh, supaya kegagalan daripada murid-muridnya yang hanya melihat gelombang, angin ribut, dan itu yang terus ada di benaknya, dan itu yang ada di dalam kekhawatirannya. Jadi mereka masuk di dalam area ketakutan, masuk ke dalam area ketakutan, kekhawatiran di dalam gelombang dan angin ribut. Saudara, bahaya sekali ketika kita sedang ada masalah dalam istri, ada masalah dengan ekonomi kita, masalah dengan suami kita, dengan anak-anak. Kita masuk ke dalam masalah itu. Tetapi seharusnya kita menjadi orang yang memandang kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan segala sesuatu dari yang tidak baik menjadi baik, saudara. Dan disinilah kekuatan harapan kita, saudara. Harapan yang harus kita miliki, sehingga kegagalan murid-murid yang Tuhan katakan bahwa mereka kurang percaya. Oh saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat bahwa disinilah Tuhan menghardik, jangan takut, hai kamu yang kurang percaya. Dan mereka melihat dampak daripada semuanya itu, bahwa angin, badai, gelombang, teduh, itu oleh karena kehadiran Tuhan. Arahkan pikiran kita, fokuskan kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, termasuk menciptakan angin dan badai. Bukan kita masuk di dalam ketakutan kita, di dalam angin dan badai tersebut, saudara. Mari saudara dikasih Tuhan, ini ada satu peristiwa yang begitu agung mendorong kita untuk datang kepada Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah kepada Tuhan di dalam masalah yang kita hadapi, saudara. Oleh sebab itu, saudara, muliakanlah Tuhan di dalam segala persoalanmu, dalam segala masalahmu, karena kepadanya lah kita bersandar dan bergantung. Saya sekali lagi, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak jauh daripada kita. Dia mau ada bersama-sama dengan kita. Mari kita ingat dan renungkan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang ada bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan jadikan adalah baik dan indah pada saatnya. Mari kita hadirkan Dia, fokus kepada keagungan Tuhan. Muliakan Dia, dan jangan kita mundur, jangan kita kecewa, tapi kita tetap maju untuk meninggikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.